tidur kita akan dibuat senyak mungkin. Kita dibuat tidur senyaman mungkin sehingga meninggalkan kewajiban dan meninggalkan banyak sunnah. Berada dalam kerugian yang benar-benar rugi. Na'udzubillah min dzalik. Dan hal ini diinformasikan langsung oleh manusia yang telah diizinkan oleh Allah Ta'ala melihat surga, dipanggil oleh Allah Ta'ala untuk melihat surga, untuk melihat neraka, untuk melihat alam akhirat, yaitu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Semua ucapan beliau SAW adalah wahyu yuha, wahyunya Allah Ta'ala. Artinya ini pasti benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun antum berada, alhamdulillah setelah sekian lama akhirnya kita bisa bertemu kembali. Walaupun baru beberapa hari yang lalu ya kita berpisah. Berapa hari yang lalu itu kapan? Ahad pagi saya live bersama antum, dan sekarang hari Senin. Rasanya begitu lama. Rasanya begitu lama. Pada episode live kali ini saya akan mengajak Anda semua melawan setan tidur. Melawan setan tidur. Melawan setan yang ngajak kita terus tidur. Meninggalkan qiyamul lail, meninggalkan sholat sunnah fajar, meninggalkan sholat subuh, na'udzubillah min dzalik. Sehingga kita jadi orang yang suka tidur. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga barokahnya pagi hilang, tidur dan tidur dan tidur dan tidur. Waktunya habis hanya untuk tidur. Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, kalau seseorang itu satu hari tidur 8 jam, 8 jam itu adalah sepertiga hari. Karena satu hari 24 jam. Maka kalau umurnya 60 tahun, bayangkan 60 tahun umurnya, itu 20 tahun buat tidur. Masya Allah. Ruginya luar biasa. Sangat merugi. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sungguh manusia itu dalam keadaan yang merugi kecuali illa alladhina amanu wa amilus salihat. Yang pertama orang yang beriman dan beramal soleh. Setan, iblis dan bala tentaranya itu tidak mau kita banyak amal soleh. Karena itu tidur kita akan dibuat senyak mungkin. Kita dibuat tidur senyaman mungkin sehingga meninggalkan kewajiban dan meninggalkan banyak sunnah. Berada dalam kerugian yang benar-benar rugi. Na'udzubillah min dzalik. Dan hal ini diinformasikan langsung oleh manusia yang telah diizinkan oleh Allah Ta'ala melihat surga, dipanggil oleh Allah Ta'ala untuk melihat surga, untuk melihat neraka, untuk melihat alam akhirat, yaitu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Semua ucapan beliau SAW adalah wahyu yuha, wahyunya Allah Ta'ala. Artinya ini pasti benar ya. Ini bukan khayalan, ini bukan perumpamaan, permisalan, tetapi ini fakta nyata yang disampaikan oleh manusia yang paling mulia, makhluk Allah yang paling mulia, yang paling mengerti tentang jagat raya, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nam thalatha uqadin." Kata Nabi Muhammad SAW, jika salah seorang di antara kalian itu tidur, maka setan mengikat di bagian akhir rambut kita, di leher ini, di tengkuk ini, di sini,
Setan mengikat dengan 3 ikatan. Setan membuat 3 ikatan di sini, dikunci dengan 3 kunci, dengan 3 ikatan. Yadribu kulla uqdatin alaika lailun tawil. Nah, setiap kuncinya ini, ikatannya ini sama setan dijampi-jampi ya, dijampi-jampi dengan kalimat alaika lailun tawil. Tenang, malam masih panjang ya, tenang, malam masih panjang, tidur yang enak, tidur yang enak. Farqud, kata setan begitu. Alaika lailun tawilun farqud. Kamu masih punya waktu yang panjang, yang banyak, malamnya masih lama. Farqud, maka tidurlah. 3 ikatan. Jadi seperti penyihir yang menyihir dengan buhul-buhul. Nah, ini diikat dengan buhulnya setan. 1, 2, 3, dan setiap satu dijampi-jampi sama setan dengan kalimat tidurlah karena kamu masih punya waktu yang panjang. Alaika lailun tawil. Nah, ikhwani rahimakumullah. Sampai di sini dulu ya kita bahas. Jadi setan itu betul-betul berupaya agar kita tidak bangun. Ya, berupaya agar kita tidak melek. Berupaya agar kita senang dengan tidur. Ya, senang dengan menikmati tidur, meninggalkan ibadah, meninggalkan sholat wajib, meninggalkan sholat sunnah, meninggalkan zikir, ya, meninggalkan menikmati munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa ini istaiqadha. Nah, kata Nabi Muhammad SAW, gimana nih cara melepaskan ikatan setan ini? Fa ini istaiqadha, karena nanti manusia itu akan dibangunkan oleh Allah taala. Begitu manusia ini bangun, jika dia terbangun, fa dzakarallah, kemudian berzikir, menyebut nama Allah, mengingat Allah taala, in halat uqdatun, maka satu ikatannya lepas. Belum selamat, ya udah zikir, bangun, alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Satu lepas. Tapi ini kalau nggak dilanjutkan proses berikutnya, yang kedua dan yang ketiga, maka alaika lailun tawil, bisikannya setan ini begitu kuat, nanti akhirnya 5 menit lagi, 10 menit lagi, 1 menit lagi, 1 menit lagi. Des, hilang. Ya, pernah kan? Ya, pernah kan? Ya, pernah ngalamin pasti. Ini korban ya, korban. Begitu. 1 menit lagi, sebentar lagi. Udah dengar suara azan nih, bahkan jawab itu azannya, bahkan baca doa. Ya, doa selepas azan dibaca. Dengerin bisikan setan. Tenang, waktu terbitnya matahari masih 1 jam lagi. Tenang. Sebentar saja dia ngomong begitu, hilang. Ya, terus tidur, bangun jam 8, bangun jam 9. Hilang waktu sholat subuhnya. Karena apa? Karena masih ada 2 ikatan setan yang belum terlepas. Kata Nabi Muhammad SAW, fa in tawaddo'a in halat uqdatun. Setelah dia berzikir, jangan berhenti di situ. Lanjutkan dia wudhu. Kalau wudhu, maka terlepas satu lagi ikatannya setan, lepas. Kemudian fa in shalla in halat uqdatun. Setelah wudhu dia sholat 2 rakaat, maka ikatannya setan itu akan lepas, selesai semuanya. 1, 2, 3 yang tadi diikat di awal malam ketika dia mulai tidur, terlepas dengan cara berzikir, berwudhu, kemudian sholat. Nah, ini hikmahnya banyak. Orang kalau bangun tidur gak boleh langsung bangun berdiri ke toilet, bahaya. Ya, dia bisa jatuh, dia bisa tersungkur karena keseimbangan tubuhnya mungkin belum sempurna. Ya, tubuhnya ini belum normal. Karena itu disuruh duduk dulu, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru menuju tempat wudhu, berwudhu. Ya, kadang-kadang kita ini bangun ke toilet, ya, tapi yang nggak wudhu, cuman ke toilet. Setelah itu balik ke kasur, tidur lagi. Tidak, walaupun mandi sekalipun kalau bukan wudhu, maka ikatannya setan ini belum lepas. Ya, belum lepas. Kecuali kalau mandinya mandi janabah ya. Mandi janabah ini menggantikan wudhu. Kalau nggak batal, maka dia sudah terhitung juga berwudhu. Nah, ikhwani rahimakumullah. Kalau tidak dibuat sholat, 2 udah lepas, masih ada 1. Bisa hilang itu, bisa tidur lagi itu. Apalagi udah kena air wudhu, kena asyih ya. Asyih itu juga berkawan dengan asyaitan ya. Jadi temannya setan kadang asyih itu masih dingin, asyaitan ini karena hawa dingin sama air yang nempel di tubuh, buat tidur enak.
Kata Asy dan syaitan, masih panjang malam masih panjang, tidur enak, nikmati itu. Sebentar saja, cuma 5 menit kamu tidur, 5 menit jadinya 50 menit. Jadinya 500 menit hilang itu ya. Jadi tidurnya panjang. Karena apa? Belum sholat. Nah, kalau udah wudhu, gunakan segera untuk sholat. Kalau itu sudah dilakukan, dia sudah zikir, dia sudah wudhu, dia sudah sholat, maka apa yang terjadi? Fa asbaha nasyatan thayyiban nafs. Maka dia bangun pagi dalam keadaan nasyatan, full semangat. Ya, energik, bersemangat. Enggak begini. Enggak orang mau sholat enggak ada semangatnya. Ya enggak ada semangatnya, bersemangat ya, energik. Dia akan bersemangat. Dulu sholat sunnah. Akan bersemangat bangunnya, kemudian thayyiban nafas. Ini yang mahal. Hatinya enak. Hatinya itu nyaman, hatinya merasakan kenikmatan, hatinya nggak suntuk, hatinya nggak sumpek, ya. Hatinya nggak resah, nggak. Thayyiban nafas, thayyib, hatinya bagus, hatinya menemukan kenyamanan dan kenikmatan dan ketenangan yang luar biasa. Kalau itu tidak dia lakukan, ternyata dia itu tidak berzikir ketika bangun tidur, tidak berwudu, kemudian tidak sholat, maka yang terjadi adalah wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Dia akan bangun dalam keadaan hatinya, jiwanya, rohnya itu khabith, sangat buruk ya, sangat jelek, sangat tidak nyaman, kaslan, dan dia menjadi orang yang akhirnya malas. Ya, menjadi seorang yang pemalas. Ikhwani rahimakumullah. Ini informasi nyata ya disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang mengerti dan melihat. Ya, mengerti dan melihat langsung. Karena itu, kalau kita pengen jadi seorang yang bersemangat, seseorang yang hatinya enak, ya ini, lawan tuh setan tidur. Jangan tidur terus. Ya, habis umur cuma buat tidur. Bangun, ya, manfaatkan, rugi kalau waktu hanya digunakan untuk tidur. Seorang ulama berkata, saya lebih takut ketemu bantal daripada ketemu setan. Saya lebih takut ketemu bantal daripada ketemu setan. Karena kalau ketemu setan itu udah dibacain, setannya nyingkir. Lah ketemu bantal gimana bacainnya? Ya, bantalnya nggak nyingkir tuh, dibacain apa-apa. Nah, ini ketemu bantal kalau dibuat tidur ini repot. Nah, ikhwani rahimakumullah, terus gimana caranya? Biar kita tidak diikat sama setan. Nah, biar setannya nggak sempet ngiket. Tadi kan kalau tidur ada yang ngiket tuh. Nah, tipsnya gimana ya? Caranya biar tidak bisa diikat sama setan. Karena para anbiya wal mursalin, auliya sholihin nggak kena ikatan setan. Setan nggak bisa ngikat di kepala belakang, nggak bisa dibundeli di sini ya sama setan. Kenapa para anbiya wal mursalin, auliya sholihin kok nggak bisa diikat di belakangnya? Ya karena tahu caranya. Caranya biar tidak didatangi setan. Ya, biar tidak dikunjungi setan. Caranya bagaimana? Yaitu kalau mau tidur baca ayat kursi. Ya, kalau mau tidur baca ayat kursi. Baca zikir-zikir nabawi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Khusus untuk ayat kursi kan disebutkan, siapa yang mau tidur baca ayat kursi, maka dia tidak akan didatangi setan. Ya, sepanjang malam tuh setan tidak akan datangi dia. Tidak akan ganggu dia. Sehingga setan tidak bisa nali. Tidak bisa ngikat. Maka insya Allah dia akan bangunnya mudah. Kemudian bangunnya juga akan segar. Kenapa? Karena sebelum tidur dia udah baca ayat kursi, baca kalimat tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Dia udah istighfar, dia sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian sebelum tidur dia berwudu. Maka ini upaya-upaya agar tidak diikat oleh setan dan akhirnya akan bangun dengan penuh semangat. Nah, pemirsa dimanapun antum berada, ya mudah-mudahan tayangan di tengah malam ini, siaran langsung di tengah malam ini, sengaja saya pilih judul ini, biar apa? Karena nanti mau ketemu setannya itu ya. Singkirkan setannya dengan wudu, singkirkan setannya dengan baca ayat kursi, sehingga gak sempat dia nali di kepala kita. Kurang ajar banget kan? Kita diikat-ikat sama setan. Makanya baca ayat kursi, baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 sebelum tidur. Ya, minta sama Allah, ya bismika Allahumma ahya, bismika amut. Baca doa itu, maka insya Allah setan gak akan mendekati kita. Jazakumullah khairan. Ya, ini saya lagi mencoba ruangan yang baru untuk live streaming. Ya, di belakang saya ada penguin yang lucu ya. Nah, nanti kita akan ganti gambarnya dengan banyak gambar
yang menghibur insyaallah, sehingga dilihat juga juga enak. Jazakumullah khairan atas partisipasinya untuk kami dalam berdakwah, dan untuk kawan-kawan yang ingin ikut andil guna pelunasan tanah Masjid Ar-Raudhah, bisa transfer ke nomor rekening yang insyaallah sering kami bagi, udah sering kami edarkan nomor rekeningnya dengan satu nama Novel, dan bisa dilihat di layar monitor di running text ini ya. Itu ada nomor rekening untuk ikut andil pelunasan tanah dan semua kegiatan dakwah kami di Masjid Ar-Raudhah. Insyaallah akan jadi sesuatu yang berguna, bermanfaat dan barokah ya. Kemudian jangan lupa ayat kursi. Ya, ayat kursi, jangan lupa baca doa sebelum tidur. Karena kalau lagi melek saja kita digoda setan dengan mudah, apalagi waktu tidur nggak bisa ngapa-ngapain. Kita butuh pertolongan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan wal afu minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.